Bukan. Ini Pak. Makan anggur. Ya. Apa namanya ini? Anggur. Anggur enggak, anggur apa namanya? Sama. Gimana rasanya, manis atau apa? Merah. Alhamdulillah manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan agar selalu bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Kawan-kawan pecinta anggur dari seluruh penjuru Nusantara, dari Lombok, kami akan memberikan informasi tentang budidaya anggur impor yang ternyata kian hari semakin tinggi peminatnya. Bayangkan kawan, harga anggur impor di pasaran di Lombok utamanya lumayan tinggi, sehingga mereka yang punya basis pertanian tentu akan lebih sempurna mewarnai tanamannya dengan tanaman anggur. Nah, di Desa Bagi Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kami menjumpai beberapa petani anggur. Dan ternyata kawan-kawan, anggur impor tumbuh subur di tanah bekas sawah. Jadi tidak seperti yang dibayangkan bahwa Lombok akan kesulitan berbudidaya anggur. Tidak demikian kawan-kawan. Kita lihat saja pohon anggur impor ini tumbuh subur walau tanpa atap UV. Tanaman anggur ini dengan mudah tumbuh, berkembang, dan berbuah cukup lebat. Bayangkan jika pohon anggur ini ada di halaman rumah kita. Sungguh suatu nikmat yang tidak terkira kawan. Tanaman ini sekaligus menjadi peneduh walau ditanam di sepanjang jalan yang memanjang menuju rumah. Jadi panjangnya sekitar 20 meter dengan lebar sekitar 3 meter. Itulah luas lahan yang digunakan oleh petani anggur di sini. Sehingga berjalan di bawahnya itu sangat sejuk kawan-kawan. Inilah beri dari buah anggur yang tumbuh subur itu kawan. Sebelumnya sudah ada yang dipanen dengan ukuran beri yang juga lumayan besar. Tentang beri ini, orang Lombok menyebut buah ini dengan sebutan anggur hijau. Memang ada beberapa jenis yang ditanam seperti Trans, Ninel, Everest, dan lain-lain. Yang jelas di jalan menuju kediaman pemiliknya ini ada berbagai jenis yang jika kita berjalan di bawahnya selalu ingin menengok ke atas. Pertumbuhannya juga lumayan sangat cepat kawan. Tanaman anggur ini bibitnya ditanam bulan Februari tahun 2022. Kemudian saat berusia 4 bulan sudah dilakukan pemangkasan karena batang tersiernya sudah besar. Nah, sekarang sudah memasuki bulan ke-8. Jadi waktu yang sangat singkat untuk membuahkan anggur impor di Lombok ini. Petani anggurnya tidak tahu nama jenisnya. Wah, ini dia anggur. Anggur apa namanya nih Pak? Anggur matang. Anggur matang. Jadi di Lombok ini tidak perlu tahu nama anggurnya, yang penting dia matang. Dipakai anu doang ya. Nuang bibit. Enggak anggur hijau. Anggur merah. Jadi luas lahannya ini berapa are Bu digunakan Bu? 2 are. 2 are. Sejak kapan Ibu mulai bercocok tanam anggur ini? Dari bulan Februari. 2000. Kalau tidak salah itu. 2000. Ya, 2000 kemarin. Sekarang 2022. Ya? Iya. Berarti anggur ini masih berumur 7 bulan 8 bulan. 7 bulan 8 bulan. Waktu dia umur berapa mulai dipangkas? Umur berapa itu? Ya sekitaran itu udah 4 bulan. 4 bulan. Ya. Ini ada 23 batang. Oh, jenisnya ya. Berapa jenis ini? Jenisnya 4. 4 jenis. Ya, 4 jenis. Oh. Selama ini didistribusikan kemana kalau panen? Sekarang ini
untuk keluarga aja. Oh, bagi-bagi keluarga. Iya, bagi-bagi keluarga aja. Udah kalau kita itu udah sekitaran 1 kintal lebih. Panennya Pertama, dari 23 pohon ini. Iya. Panen pertama. Apa kesulitannya, pemupukan atau apa selama ini? Soal kesulitan memang nggak ada. Dia Soalnya kan kalau kita bercocok tanam anggur itu sangat-sangat mudah, nggak terlalu rumit. ada rencana mengembangkan, Bu? Insya Allah rencana kita ke sana, ke depan, ke samping. Ini rencananya juga ke sana. Ini anak depan. Maupun fase vegetatif NPK semua. Iya, NPK sama KNO putih Setiap berapa minggu? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu sekali. Untuk 1 pohon itu berapa gini? Nah, 1 genggam aja bisa. Berarti ditabur dia gitu ya? Bisa ditabur, bisa ditanam, bisa. Dikocor. Iya. Dikocornya itu dicampur dengan air berapa liter? Dikocor bisa kalau pas dia kecil. Kalau sekarang kan kita tabur-taburkan aja sama air. Karena besar akarnya. Oh iya, kita tabur. Tapi sekarang udah pasti pembuahan udah ada lagi selama Iya. sejak berbunga apa sejak dia tidak Sejak di keluar anunya, bunganya? buahnya. Oh, sudah berbentuk gitu berry berarti udah Iya. ada gitu kan lagi. Iya, Sampai dia masa panen iya. tidak dipupuk. Cuma disemprot aja. Terus pada waktu masa apa namanya? Masa pemangkasan itu apa sebelum pemangkasan tidak disiram-siram dulu Apanya disiram? Anunya. pohonnya? Wajib sih kita siram Tetap dia. aja disiram. Iya. Soalnya kan kalau anggur itu harus butuh air banyak. Nggak bisa dia. Berarti tidak ada gini ya, walaupun mau dipangkas ya siram terus gitu kan? Iya. Sampai sekarang sampai butuh air banyak Iya, iya. tiap hari. Kalau bisa 2 kali sehari kita siram. Tidak dikembangkan untuk penjual bibit nanti, bibit anggurnya. Masih belum bisa gitu. Ini peninggalan suami ya? Iya, almarhum. Siapa nama almarhum? Lalu Rusdi. Lalu Rusdi. Lihat kawan, dalam usia yang hanya 8 bulan, batang primer dari pohon anggur ini sudah sebesar ini. Ada sekitar 3 jempol tangan. Jadi cukup besar untuk anggur yang belum berusia 1 tahun. Suatu hal yang juga cukup menyenangkan kawan-kawan, bahwa bercocok tanam anggur ini memberikan rasa keindahan. Jadi kita bisa berteduh di bawah naungan pohon anggur yang merambat di para-para. Ya, tanpa atap seng atau atap genteng kita masih bisa menikmati kesejukan itu. Nah, inilah buah anggur yang ditanam oleh petani anggur di Lombok Timur. Buahnya cukup besar kawan-kawan. Jadi sebelum kita beranjak dari tempat ini, sebaiknya kita membawa pulang juga buah anggur ini untuk menjadi oleh-oleh, dan sekaligus kita bisa membuat petani anggur juga tetap untuk bertahan dan mengembangkan kreativitasnya dalam budidaya anggur. Kalau orang mau beli bagaimana caranya nih? Sini aja. Langsung datang Langsung datang, bisa petik sendiri. Di desa? Nah, dengan harga nanti saya Di desa mana? Desa Riu, desa Bagi Payung, Dusun Riu. Lombok Timur. Payung Induk, Lombok Timur. NTB. Ya.